Mendadak Sultan, itulah kakek-kakek yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Yes, positive people, kita tahu bahwa ada proyek pembangunan tol Yogyakarta Bawean, dan pastinya kan pasti kalau ada pembangunan seperti ini ada pembebasan lahan dan ada yang namanya ganti rugi lah untuk lahan-lahan yang emang akan terkena jalur tol dan akan dibayar oleh pemerintah seperti itu. Nah, salah satu kakek ini gitu kan ya, di mana sawahnya dengan luas sekitar 2.800 meter persegi ini diganti oleh negara dengan uang sebesar 3,2 miliar rupiah gitu. Ini kita nggak nyoroti soal besaran ganti ruginya ya, tapi ini soal netizen-netizennya gitu ya, ketika melihat kakek-kakek ini mendapatkan uang dadakan lah istilahnya sampai 3,2 miliar. Kita reaction dulu sebenarnya informasinya seperti apa dari laman Instagram Big Alpha gitu ya, yang menginformasikannya untuk kita semua. Kita coba reaction. Sawah kena proyek tol, kakek 90 tahun di Magelang jadi miliarder dadakan gitu. Belum lama ini Mbah Sugito, namanya Mbah Sugito, seorang petani berusia 90 tahun di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mendadak menjadi sorotan publik setelah menerima uang ganti rugi hasil pembebasan lahan terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta Bawen. Oh, Bawen. Bawen atau Bawen nih? Bawen gitu. Uang tersebut diterima sebagai kompensasi atas tanah yang dimilikinya yang digunakan sebagai proyek infrastruktur nasional. Mbah Sugito menerima uang ganti rugi sebesar 3,2 miliar setelah tanah sawah miliknya seluas 2.800 meter persegi termasuk dalam jalur pembangunan tol. Besaran kompensasi ini jauh melampaui harga pasar tanah di sekitar wilayahnya yang berkisar antara 300 sampai 400 ribu per meter persegi. Dengan demikian nilai ganti rugi yang dibayarkan pemerintah setara lebih dari 1 juta per meter persegi atau 2 sampai 3 kali lipat dari harga pasaran sebelumnya. Itu pemberitaan dari Big Alpha seperti itu. Dan sebenarnya ya dengan uang ganti rugi itu keluarga besar ya, it's okay, tapi ya juga apa ya, ya itu kan sawah itu selama ini menghidupi mereka seperti itu. Jadi kayak ada senangnya tapi juga ada sedihnya gitu ya, keluarganya bilang gitu. Kita langsung aja kalau netizen ini bakal seperti apa nih kalau ada kakek-kakek yang menjadi sultan dadakan. Nah, kayak gitu. Kita reaction aja komentar-komentar netizen. Min, boleh minta tolong kontak kakeknya. Saya ini cucunya yang udah lama merantau tapi sempat lost kontak. Alhamdulillah bisa lihat kakek lagi dari berita ini setelah nyari-nyari selama ini. Aduh, ada aja ya ini. Yang begini baiknya sepakat sama pendampingan manajemen keuangan gak sih dari pemerintah gitu kan ya. All in saham Petrosa dan Bumi gitu. Hati-hati mbak dihapusi wong gitu. Lihatnya malah sedih, kasihan pasti ada aja nih orang yang ngambil kesempatan gitu. Kakek hati-hati ya gitu. Jangan sampai kasus Tuban terulang gitu. Beli sawah lagi gitu. 3,2 M pendapatan sehari tol itu mah kenapa yang begini ganti ruginya bukan berupa saham misalnya 0,1% dikasih aja per tahun gitu ya. Trauma yang udah berapa tahun kemudian hartanya habis terus nyesal gitu. Perlu pendampingan loh beliau, mbak dibelikan rumah atas nama bapak saja di kota cari 1 M dapat gede banget, bisa bercocok tanam juga buat kegiatan simbahe walaupun eman banget 2000 meter cuma dapat 3,5 di Jogja 3 M cuma buat lewat doang ya. Kayak inget saya kan ya, saya yang nyebrangi kakek waktu ke masjid tuh. Semoga yang ada yang membimbing Simba. Kayak aku cucumu yang dulu hilang gitu. Waduh. Auto banyak saudara beliau ini gitu. Magelang mentioned gitu ya. Kabar baiknya sebagian uang bisa untuk beli sawah lagi atau usaha lain. Kabar buruknya semua uang akan habis sia-sia jika salah mengelolanya. Pikirkan dengan cermat dan matang kayak gitu ya. Yang connect jadi cucunya banyak juga ya, ternyata kakek banyak banget cucunya, langsung pada ngaku saudara dan cucu anak gitu. Ini kakek kita bukan sih gitu kan. Kakek ini aku cucumu loh, masa lupa sih gitu ya. Beli emas kek, jangan beli mobil gitu ya. Mau jadi istri keduanya kakek. Aduh, malah mau ada yang jadi istri kedua. Semoga pihak keluarganya khususnya yang masih muda bisa mengelola uang tersebut dengan baik gitu ya. Beliin sawah lagi plus deposito 2 miliar, udah gitu aja hidup santai dapat uang bulanan di kampung gitu ya. Nah, itu tadi ya komentar-komentar netizen ya terkait dari kakek yang mendapat uang dadakan nih 3,2 miliar gitu ya. Yang mendadak sultan di kampungnya, karena kan tentu kalau di kampung tiba-tiba dapat duit segini kan ya wow banyak banget gitu ya, karena mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya bakal memegang uang seperti itu. Dan tadi netizen ini juga reminder bahwa pentingnya juga untuk literasi keuangan gitu ya, jangan sampai
kan ini kan hartanya pasti udah habis semua ya istilahnya, karena itu tanah untuk pendapatan selama ini gitu juga udah dijual gitu kan ya. Harusnya uang itu jangan sampai habis nggak bersisa gitu, kayak yang pernah kasus yang di Tuban gitu kan ya. Uangnya banyak yang habis apa namanya tak bersisa, kayak pada beli mobil baru dan lain sebagainya gitu. Nah ini ya pentingnya literasi keuangan untuk diinvestasikan atau beli tanah lagi gitu kan ya, seperti itu. Jadi hati-hati, kayak terus ini yang pada ngaku-ngaku cucu gitu kan, terus mau jadi istri keduanya gitu. Waduh. Kalau menurut Positive People gimana? Tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa subscribe Axonation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Oh iya, pertanyaannya tadi kan ada yang komentar ya. Tadi kalau dia kan dapat 3,2 miliar. Nah, itu kalau tol mah 3,2 miliar mah itu pendapatan harian istilahnya gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya ganti rugi itu sebenarnya untung nggak sih buat rakyat? Kalau menurut Positive People gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.